Film diawali dengan seorang pria yang bernama John Wick. Diketahui John Wick adalah mantan pembunuh bayaran yang paling hebat sepanjang masa. Ia berhenti dari pekerjaan beradabnya itu dikarenakan ia sudah mempunyai pendamping hidup yang bernama Helen. John beserta istrinya Helen sangat bahagia dengan kehidupan barunya itu. Namun itu semua tak berlangsung lama dikarenakan Helen mengidap penyakit kanker ganas dan pada akhirnya merenggut nyawa Helen. John begitu hancur dan frustasi atas kematian Helen. Setelah pemakaman Helen selesai, John tiba-tiba dihampiri oleh seseorang dan orang itu bernama Marcus. Yang ternyata Marcus adalah sahabat lamanya ketika John masih melakukan pekerjaan haramnya itu. Dan Marcus adalah seorang pembunuh bayaran penembak jitu yang selalu menolong John dulu. Di sini Marcus mengucapkan belasungkawa atas kematian Helen. Goodbye, John. Setelah itu, John pulang ke rumahnya. Lalu ia mendapatkan paket dari pet shop yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Helen sebelum ia meninggal. Ketika paket itu dibuka, ternyata di dalamnya ada seekor anak anjing. Helen menamai anak anjing itu dengan nama Daisy. Helen berharap Daisy dapat menemani hari-hari John, sehingga ia tak merasa kesepian lagi. John, I'm sorry I can't be there for you, because the card doesn't count. Your best friend, Helen. Hari demi hari telah berlalu. Di sini memperlihatkan Daisy yang sangat menyukai John, dan John yang selalu membawa Daisy kemanapun ia pergi. Di suatu kesempatan, John berniat healing dengan mengendarai mobil Mustang kesayangannya, dan tak lupa ia membawa Daisy ikut pergi. Setelah itu, John melipir ke sebuah pom bensin untuk mengisi minyak tanah pada mobilnya. Namun tiba-tiba ia didatangi oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh Joseph Tarasov. Di sini Joseph berniat untuk membeli mobil kesayangan John, yaitu Ford Mustang tahun 1969. John tentu saja menolak, lalu ia mengatakan bahwa mobil ini tidak dijual. Mendengar penolakan itu, Joseph langsung marah. Lalu ia mengatakan pada John untuk dengan siapa kau berhadapan sekarang ini. Good day, sir. Setelah mengisi BBM, John lalu pergi ke sebuah bandara. Di sini John langsung diizinkan masuk oleh penjaga setempat. Tujuan John pergi ke bandara tentu bukan untuk main layangan apalagi tawuran, melainkan untuk mengetes mobil kesayangannya itu, sekaligus untuk membuang rasa sedih di hatinya. Pada malam harinya ketika John sedang tidur, Daisy terus menggonggong pada John, menandakan ada seseorang yang sedang menyelinap masuk ke rumah John. Ketika John pergi untuk mengeceknya, tiba-tiba ia diserang oleh 3 orang misterius. Dan ternyata mereka adalah Joseph dan kedua anak buahnya. Mereka datang ke sini untuk mencuri mobil Mustang milik John. Setelah itu, Joseph membunuh Daisy, lalu membawa kabur mobil Mustang milik John. Setelah itu, Joseph membawa mobil itu ke bengkel penadah untuk diganti plat nomornya. Di sini memperlihatkan pemilik bengkel itu, ia bernama Aurelio. Kemudian Aurelio menolak permintaan Joseph, dikarenakan ia tahu betul siapa pemilik mobil tersebut. Setelah itu Aurelio juga memukul dan mengusir Joseph, dikarenakan ia telah berani mengusik seorang pembunuh bayaran terhebat, yang tentu skillnya di atas rata-rata pembunuh bayaran konvensional lainnya. Di sisi lain memperlihatkan John yang sudah terbangun dari pingsannya. Setelah itu ia menguburkan Daisy di samping rumahnya. Saat John sedang membersihkan bercak darah di lantai, tiba-tiba ia mengingat kenangan bersama istrinya dan wajah Joseph yang telah membunuh Daisy. Atas hal itu, jiwa-jiwa brutal dari John yang seorang pembunuh bangkit kembali. Siang harinya, John mendatangi bengkel milik Aurelio dan di sana ia disambut baik oleh Aurelio. Kemudian Aurelio memberitahu bahwa orang yang telah mencuri mobil dan membunuh anjing John adalah Joseph. Joseph sendiri merupakan anak dari bos mafia Rusia terbesar yang berada di New York, yaitu Pigo Tarasov. Aurelio speaking. Setelah John pergi, kemudian Aurelio ditelepon oleh Pigo yang marah anaknya telah dipukuli oleh Aurelio. Aurelio kemudian mengatakan bahwa putra Anda Joseph telah berani mencuri mobil dan membunuh anjing kesayangan John Wick. Mendengar itu, Pigo langsung menutup teleponnya, dikarenakan boolnya ketar-ketir sampai getar. Setelah itu Pigo memanggil Joseph ke ruangannya, lalu ia memukulinya beberapa kali dikarenakan Joseph telah berani mengusik kehidupan John. Di sini Joseph kebingungan dikarenakan ayahnya terlihat takut terhadap John. Berbeda dengan dirinya yang menganggap John adalah seorang mas-mas berewokan biasa.
Dan pada akhirnya Vigo mulai menceritakan sosok John Wick. Diketahui John Wick adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal di dunia. Paling ditakuti, paling gercep, paling sadis, dan paling berbahaya. Dan John dijuluki Baba Yaga. We called him Baba Yaga. Dulu John sempat bekerja untuk Vigo, akan tetapi ia menolak menjadi kartap. Dikarenakan John lebih memilih pensiun dari pekerjaan biadabnya itu dan memutuskan untuk hidup bahagia bersama Helen. Namun sebelum itu John diberi syarat oleh Vigo dan tugasnya sangat mustahil untuk dilakukan siapapun, yaitu John harus membantai semua musuh bebuyutan Vigo. Namun pada akhirnya John berhasil menuntaskan tugas dari Vigo dan atas aksinya itu lahirlah sindikat Terasop yang berada di kota New York. It's John Wick. Setelah ngebacot panjang lebar, Vigo kemudian menghubungi John. Lalu ia meminta John agar menyelesaikan masalah dengan Joseph anaknya secara kekeluargaan. Akan tetapi John yang sudah terlanjur ngacang, ia menolak permintaan Vigo. Vigo yang tak mempunyai cara lain selain membunuh John, pada akhirnya ia menyuruh tangan kanannya yang bernama Agus. Ia menyuruh Agus untuk mengirim anak buahnya untuk membunuh John di rumahnya. How many do you have? Sementara itu, John kembali mengambil semua senjatanya yang telah ia cor di ruang basementnya. Tak selang lama, sekelompok roco-roco yang dikirim Agus pun tiba di rumah John. Namun sialnya kedatangan mereka menjadi petaka bagi mereka. Dikarenakan John mampu dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Setelah membantai semua kroco-kroco itu, tiba-tiba John didatangi oleh salah satu polisi. Si polisi mendatangi John dikarenakan mendengar suara keributan di dalam rumah John. Akan tetapi ketika si polisi melihat mayat yang berserakan, seketika itu ia pun menjadi ketar-ketir bawal getar dan bergegas pergi dari sana. Good night, John. Good night, Jimmy. Setelah itu John menghubungi layanan pembersih barang bukti langganannya untuk membersihkan kekacauan yang sudah terjadi di rumahnya. Di sisi lain, Vigo yang sudah tahu anak buahnya gagal membunuh John, kemudian ia membuat sayembara yang berhadiah uang sebanyak $2 juta. Dan sayembara itu dapat diikuti oleh siapapun yang bisa membunuh John. Dan untuk memancing John Wick, Vigo kemudian menyuruh Joseph untuk pergi ke tempat hiburan malam yang bernama Red Circle. Setelah itu, Vigo kemudian mendatangi rumah Marcus, lalu ia menawari pekerjaan pada Marcus untuk membunuh John sahabatnya. Marcus yang tergiur uang $2 juta, ia pun langsung menerima tawaran Vigo tersebut dan rela mengkhianati sahabatnya sendiri, yaitu John Wick. Consider it done. Sementara itu John membawa semua senjatanya, lalu ia pergi ke sebuah hotel yaitu Continental. Diketahui Continental merupakan hotel yang melayani dunia kriminal, akan tetapi melarang pelaku kriminal untuk melakukan bisnis haramnya ataupun keributan di dalam hotel tersebut. Di sini John bertemu dengan teman lamanya yang sama-sama pembunuh bayaran yang bernama Perkins. Setelah itu John menghampiri si resepsionis untuk check-in, kita sebut saja Mang Asep. Sementara itu Vigo yang mendengar kabar John bahwa John sedang berada di Continental, akhirnya ia terpaksa menaikkan harga nyawa John menjadi $4 juta bagi siapapun yang berhasil membunuhnya di hotel tersebut. Vigo berpikir ketika ada orang yang berhasil membunuh John di sana, maka ia tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dikarenakan di sana peraturannya sangat ketat, maka orang yang membuat keributan di sana akan langsung dieksekusi mati. To break the rules of Continental, double the bounty. Pada malam harinya, John pergi ke suatu bar, lalu ia menghampiri pemilik hotel Continental cabang New York yang bernama Winston. Lalu ia meminta Winston agar memberitahu di mana Joseph berada. Namun sebelum Winston memberitahunya, Winston menanyakan apakah John sudah memikirkan matang-matang untuk kembali ke dunia gelapnya dan melanggar janjinya. John kemudian mengatakan bahwa ia tak yakin mengenai hal itu dan ia hanya berniat memberi pelajaran tipis-tipis pada Joseph. Setelah mengetahui keberadaan Joseph, kemudian John pergi ke Red Circle. Ia melihat tempat itu sudah dipenuhi oleh anak buah Vigo. Kemudian ia menodongkan pistol pada salah satu penjaga dan ternyata orang itu adalah Frank yang merupakan mantan supir John ketika masih bekerja untuk Vigo. Di sini John mengampuni Frank lalu menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah itu ia masuk ke dalam klub tanpa ada kendala sama sekali. Take the night off. Thank you, sir. Kemudian orang pertama yang John bunuh adalah sahabat Joseph yang bernama Victor. Setelah itu John langsung menghabisi satu persatu anak buah Joseph. Namun kekacauan yang dibuat John akhirnya berhasil diketahui oleh salah satu anak buah Vigo yang bernama Alex.
Alec kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang John. Di sini John berhasil menemukan Joseph, lalu ia langsung menembakinya. Akan tetapi Joseph berhasil kabur dari klub itu. Ketika John mengejar Joseph, tiba-tiba ia dihadang oleh Alec, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini John sempat ditusuk dengan menggunakan botol dan dilemparkan oleh Alec. Akan tetapi John berhasil menembak bebatok si Alec dan bangkit lalu keluar dari klub tersebut. Singkat cerita, John sudah berada di Continental dan sedang diobati oleh dokter hotel tersebut. Di saat John sedang beristirahat, Marcus diam-diam sedang menyiapkan senjatanya untuk membunuh John dari seberang gedung. Namun saat Marcus hendak menembak, tiba-tiba Perkins yang hendak membunuh John pun datang. Marcus yang malas ada orang lain mengganggunya, ia sengaja melesetkan pelurunya agar John terbangun dan melawan balik Perkins. Namun dengan mudahnya John berhasil mengalahkan Perkins. Lalu ia mengancam akan membunuhnya jika Perkins tak mau memberitahu informasi tentang Pigo. Perkins kemudian mengatakan bahwa Pigo memiliki sebuah gereja di Rusia. Gereja tersebut hanya kedok semata, akan tetapi fungsinya untuk menyimpan semua uang dan dokumen penting milik Pigo. Tiba-tiba seorang pembunuh bayaran menodongkan senjata pada John. Ia bernama Henry. Henry lalu komplain pada John karena ia telah membuat kegaduhan di hotel ini. Akan tetapi John meminta Henry untuk menjaga Perkins dan ia akan dibayar dengan 1 koin emas. Tak selang lama setelah John pergi ke Rusia, Perkins berhasil melepaskan borgol di tangannya. Lalu ia membunuh Henry dengan kejamnya. Housekeeping will find you. Setelah sampai di gereja yang dimaksud, John langsung melumpuhkan si pastor. Lalu ia membunuh semua anak buah Pigo yang sedang berjaga. Setelah itu John memaksa si pastor untuk menunjukkan di mana Pigo menyembunyikan semua uangnya. Setelah menemukannya, John memancing Pigo dengan membakar semua uang dan berkas-berkas berharga milik Pigo. Mendengar semua itu, Pigo sangat marah. Lalu ia langsung membunuh si pastor, dikarenakan ia tak dapat mencegah John. John yang dari subuh memantau Pigo, ia segera turun tangan untuk membabi buta semua anak buah Pigo. Di saat John sedang fokus menghabisi semua anak buah Pigo, tiba-tiba salah satu anak buah Pigo menabrakkan mobil sehingga membuat John terjatuh ke aspal dan membuatnya tak sadarkan diri. Di sini memperlihatkan John yang dibawa Pigo ke sebuah gudang kosong. Lalu Pigo marah agak karuan dikarenakan John telah membakar semua harta dan berkas miliknya. Setelah itu Pigo mengejek John dengan mengatakan bahwa John tidak dapat keluar dari dunia gelap. Dan kematian Helen adalah karma bagi John akibat perbuatannya di masa lalu. John yang mendengarnya pun marah, lalu ia mengatakan bahwa ia akan membunuh Joseph beserta Pigo. Namun Pigo tak peduli dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh John dengan menggunakan plastik bubble wrap. Ketika John hampir kehabisan napas, tiba-tiba salah satu anak buah Pigo ditembak oleh seseorang dan ternyata yang menembaknya adalah Marcus. Di sini Marcus tak jadi membunuh, melainkan ia lebih memilih menolong John. John kemudian bertarung dengan satu anak buah Pigo yang tersisa dan ia berhasil membunuhnya. Setelah itu John kemudian menghadang mobil Pigo dan menembakinya sehingga mobil itu berhenti akibat menabrak mobil lain. John kemudian menodongkan senjata ke Pigo dan menuntut Pigo agar mencabut sayembara yang dibuatnya untuk membunuhnya. Dan ia juga meminta agar Pigo memberitahu di mana keberadaan Joseph. Pigo yang ketar-ketir bawal getar pun dengan terpaksa ia memberitahu lokasi keberadaan Joseph, yang ternyata Joseph berada di rumah keamanan yang berada di Brooklyn Wallace. Mendengar itu, John langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat banyak sekali anak buah Pigo yang sedang menjaga Joseph dan salah satu temannya. Akan tetapi itu semua bukan halangan bagi John. John lalu menggunakan salah satu bedil-bedilan di sana untuk menumbangkan para penjaga serta menembaki teman Joseph tanpa meleset. Kemudian ia meledakkan semua mobil yang ada di sana, hal itu untuk mencegah Joseph untuk kabur. Dan pada akhirnya Joseph pun warpek ditembak oleh John. Di sisi lain memperlihatkan Pigo yang marah karena anaknya telah dibunuh oleh John. Sementara itu John pergi ke Hotel Continental, di sana ia check out.
dikarenakan misi balas dendamnya sudah selesai. Kemudian si resepsionis memberikan kompensasi pada John atas keributan yang telah terjadi beberapa malam yang berlalu. Dan ternyata kompensasi itu adalah sebuah mobil baru untuk John. Adegan kemudian memperlihatkan John yang sedang menemui Marcus di suatu tempat. Di sini John mengucapkan terima kasih pada Marcus atas semua bantuannya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Perkins sedang mendengarkan percakapan mereka. Lalu ia melaporkannya pada Pigo. Pada malam harinya ketika Marcus hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia dihadangi oleh anak buah Pigo. Di sini Pigo sangat marah dikarenakan Marcus telah mengkhianati dirinya. Padahal sebelumnya ia setuju untuk membunuh John. Namun kenyataannya Marcus malah membantu John. Pigo lalu ngababukan Marcus bebeakan. Pada awalnya Marcus sempat melawan, namun semua itu berhasil dihentikan oleh Perkins. Lalu Pigo langsung menembaki Marcus secara membabi buta. Setelah membunuh Marcus, Pigo lalu menghubungi John dan mengatakan bahwa ia telah membunuh Marcus. John yang mendengarnya pun sangat murka, lalu ia langsung pergi ke rumah Marcus. Di sini John mendapati sahabatnya itu sudah berlumuran darah tak bernyawa. Di sisi lain, Winston meminta Perkins ke suatu tempat, lalu ia langsung menembaki mati Perkins. Dikarenakan Perkins telah membuat keributan di Continental. Setelah itu Winston menghubungi John, lalu ia mengatakan bahwa Pigo akan kabur dengan menggunakan helikopter. John yang mendengarnya pun tanpa banyak cocot-bacot langsung pergi ke landasan untuk menghentikan Pigo. Sesampainya di sana, John langsung menabrakkan mobilnya ke mobil anak buah Pigo, sehingga mobil itu terjatuh ke bawah. Setelah itu John menembaki mobil anak buah Pigo. Di sini Agus kemudian turun untuk menghadapi John Wick. Akan tetapi John berhasil menabraknya hingga Agus pun warpek menjadi gepeng. Setelah itu Pigo menantang John untuk duel dengan tangan kosong. Lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sini John sempat tertusuk oleh Pigo yang curang menggunakan sajam. Akan tetapi John berhasil membunuh Pigo dengan menusukkan belati itu ke leher Pigo. Dan pada akhirnya Pigo pun warpek pada film ini. John kemudian pergi lalu ia memasuki klinik hewan. Di sini John mengambil beberapa obat dan anti nyeri untuk mengobati lukanya. Ketika John hendak pergi, ia melihat anak anjing pitbull. Lalu ia membawanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan John Wick yang sedang melacak mobil Ford Mustang kesayangannya yang sebelumnya telah dicuri oleh Joseph Tarasov. Kemudian John berhasil menemukannya di sebuah gudang milik Abraham Tarasov yang merupakan saudara dari Pigo Tarasov sekaligus pamannya Joseph Tarasov. Di saat John hendak membawa mobilnya itu pergi dari gudang itu, tiba-tiba ia diberhentikan oleh anak buah Abraham yang menabrakkan mobilnya pada mobil John. Setelah itu terjadilah baku hantam antara John dengan anak buah Abraham. Di sini John sempat mendapatkan beberapa pukulan, namun atas tekad tagihan pinjol yang belum dibayar, akhirnya ia berhasil membunuh semua anak buah Abraham. Setelah itu John pergi ke ruangan Abraham. Di sini Abraham ingin membalaskan dendamnya pada John dikarenakan John telah membunuh saudaranya sekaligus keponakannya itu. Namun John menanggapinya dengan santuy. Lalu ia mengajak Abraham untuk damai. Abraham yang sudah ketakutan tentu saja langsung menerima tawaran John tersebut. John kemudian pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya yang sudah rusak parah. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh anjing pitbull kesayangannya. Keesokan harinya, John memanggil Aurelio untuk memperbaiki mobil rongsoknya itu. I can fix this. Thanks for finding her. Not a problem. Setelah itu, John pergi ke ruang bawah tanah. Lalu ia mengubur semua senjatanya. John berpikir bahwa masalahnya dengan sindikat Tarasov sudah selesai. Dan kini John memutuskan untuk hidup damai bersama anjing pitbullnya. Namun tak selang lama John didatangi oleh bos mafia Italia yang bernama Santino de Antonio. Di sini Santino mengajak John untuk kembali ke dunia gelapnya dan dia memberikan segel perjanjian yang telah dibuat oleh keduanya. Nah, mari kita flashback ke film pertamanya. Di film pertamanya, sebelum John pensiun dari pekerjaan biadabnya itu, ia diberi misi mustahil oleh Pigo Tarasov. John berhasil menyelesaikan misi itu karena dibantu oleh Santino. Kemudian mereka membuat segel perjanjian darah. John telah bersumpah atas segel darah itu
Jika suatu saat nanti Santino membutuhkan bantuannya, maka John akan membantunya. Dan sekaranglah waktunya Santino meminta bantuan pada John untuk membunuh adiknya, yaitu Gianna De Antonio. Semua ini dilakukan dikarenakan ayah mereka memilih Gianna untuk menjadi petinggi di High Stable di Italia. Nah, setelah Gianna tewas, maka ia akan menggantikannya. Di sini John tentu menolak dikarenakan ia ingin pensiun dan hidup damai tanpa ada musuh yang mengganggunya. I can't help you. Santino yang mendengarnya pun sangat marah. Kemudian ia pergi dari rumah John. Setelah itu Santino mengambil sebuah RPG untuk meledakkan rumah John. Untung saja dalam tragedi itu, John dan anjingnya berhasil selamat. Keesokan harinya, John lalu pergi ke Hotel Continental untuk menemui Winston. Setelah bertemu, John kemudian menanyakan di mana keberadaan Santino. Winston kemudian meminta John untuk melakukan apa yang diminta oleh Santino. Bagaimanapun juga, keduanya sudah terikat dalam segel perjanjian darah. Dan segel itu tak boleh dilanggar oleh siapapun dalam dunia kriminal. Dan jika dilanggar, maka nyawa John yang akan jadi taruhannya. Dikarenakan tak ada cara lain, John dengan terpaksa akan mengikuti keinginan Santino. Burn his house down. Be my guest, but Sebelum pergi, John menitipkan anjingnya pada Mang Asep. Appreciate that. Sore harinya, John menghampiri kediaman Santino dengan keadaan sangat marah. Setelah itu, John menanyakan kenapa harus dirinya yang harus membunuh Gianna. Santino kemudian menjawab bahwa ia tak tega jika harus membunuh adiknya sendiri. Dan bagaimanapun Gianna merupakan saudarinya. Maka dari itu Santino menyuruh John dalam tugas ini, dikarenakan John adalah seorang babayaga yang sangat brutal, kejam, dan terampil. I needed the boogeyman. I needed John Wick. Sebelum pergi, John meminta pada Santino, jika misi ini telah selesai, maka perjanjian darah juga sudah selesai. Never want to waste words. Beberapa hari kemudian memperlihatkan John yang pergi ke Hotel Continental cabang Roma untuk menginap di sana selama menjalankan misinya itu. Dan di sana ia bertemu dengan pemilik hotel itu yang bernama Julius. Grazie. Enjoy your stay. Setelah itu, John kemudian pergi ke toko senjata untuk membeli senjata yang akan digunakan dalam aksinya. Kemudian pergi ke butik untuk memesan setelan jas anti peluru. Dan juga pergi ke The Cartographer untuk melihat denah bangunan yang akan ia kunjungi. Dan pada malam harinya, John pergi ke tempat di mana penobatan Gianna akan dilakukan. Sementara itu memperlihatkan salah satu anak buah Santino yang bisu, bernama Dewi. Di sini Dewi sedang mengamati John dari kejauhan. Ketika Gianna sedang berada di ruangannya untuk dandan, tiba-tiba John muncul sambil mengatakan bahwa ia kemarin diperintahkan oleh Santino untuk membunuhnya. Gianna tentu tak kaget dan sudah tahu akan hal ini, dikarenakan Santino kakaknya itu sangat serakah akan kekuasaan. Di sini Gianna menolak mati di tangan John dan ia memilih bundir. Kemudian Gianna memotong urat nadi kedua tangannya. Dan secara perlahan mulai tak sadarkan diri. Setelah itu John kemudian pergi dari sana dan ia melewati kerumunan pesta yang sedang berlangsung. Di sana ia bertemu dengan pengawal pribadi Gianna yang bernama Carper dan terjadilah baku tembak di antara keduanya. Kemudian John kabur dari sana lalu masuk ke ruang bawah tanah. Sementara itu Carper curiga kalau John sedang menjalankan misinya. Setelah itu Carper bergegas pergi ke ruangan Gianna dan ia mendapati Gianna yang sudah mengambang tak bernyawa. Di sisi lain John bertemu dengan anak buah Gianna di ruang bawah tanah dan John dengan mudahnya mengalahkan mereka semua sampai akhirnya datanglah Dewi yang diberi tugas oleh Santino untuk membunuh John. Hal ini Santino lakukan untuk menutupi dalang dibalik pembunuhan Gianna. Di saat John sedang jalan di jalanan komplek, tiba-tiba ia ditabrak oleh Carper. Dan kemudian keduanya terlibat baku hantam yang sangat sengit. You're not having a good night, are you? Dalam pergelutan itu, keduanya terjatuh dan masuk ke dalam Hotel Continental.
Atas hal ini, pergelutan mereka dihentikan oleh Julius dikarenakan telah melanggar aturan di dalam Continental. Kemudian Julius menyarankan mereka untuk pergi ke sebuah bar dan mabuk tipis-tipis di sana. Saat di dalam bar, John kemudian menjelaskan pada Carper bahwa ia membunuh Gianna dikarenakan terikat segel perjanjian, dan yang menyuruhnya untuk membunuh Gianna adalah Santino sendiri. Di sini Carper memahami permasalahan yang dialami John, namun Carper masih belum terima akan kematian Gianna, dan ia berjanji ia akan membunuh John bila mereka bertemu kembali. Consider it a professional courtesy. Setelah itu, John pulang ke Hotel Continental. Kemudian ia dihubungi oleh Santino. Di sini Santino meminta maaf dikarenakan ia telah mengirim Dewi untuk membunuhnya. Akan tetapi John langsung menutup teleponnya itu, yang menandakan bahwa John sangat marah dan ia bertekad akan membunuh Santino. Mengetahui John akan membunuhnya, Santino yang getar-getir bawal getar pun akhirnya ia membuat sayembara yang berhadiah uang $7 juta untuk semua pembunuh bayaran di kota New York yang dapat membunuh John. Para asasin kemudian menyerang John ketika melihatnya, dimulai dengan seorang musisi yang berhasil menembak perut John, dan mantan pesumo yang tiba-tiba menyerang di saat John sedang lengah. Akan tetapi John dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudahnya. Kemudian di saat John sedang berada di stasiun bawah tanah, tiba-tiba ia diserang oleh kedua asasin. Akan tetapi John berhasil membunuh keduanya hanya dengan menggunakan sebatang pensil. Namun tak selang lama John akhirnya bertemu kembali dengan Carper. Lalu John memancing Carper agar ia masuk ke dalam sebuah kereta. Di sana keduanya menunggu penumpang sepi dan pada akhirnya terjadilah perduelan. Dalam perduelan ini, John berhasil menikam dada Carper dengan menggunakan pisau. Lalu ia memperingatkan Carper agar dirinya tidak mencabut pisau tersebut. Dikarenakan apabila pisau itu dicabut, maka Carper akan warpek kehabisan darah. Consider this a professional courtesy. John kemudian pergi dari kereta itu. Namun sialnya ia kembali dikejar oleh kedua asasin yang menyamar sebagai petugas stasiun. Untung saja John bertemu dengan pembunuh bayaran juga yang sedang menyamar sebagai tunawisma. John kemudian memberikan koin emas dan meminta bantuan dan langsung bersembunyi di balik selimut. Saat kedua asasin itu lewat, si tunawisma langsung menembaknya, dan kini John sudah aman dari kejaran para pembunuh. Singkat waktu, John tersadar di suatu tempat dan ia menyadari semua lukanya telah diobati. Dan diketahui markas ini adalah markas pembunuh bayaran yang berkedok tunawisma dan mereka dijuluki penguasa dunia bawah. John kemudian dipertemukan dengan bos penguasa dunia bawah yang bernama Bowery King. Dan diketahui Bowery sempat akan terbunuh oleh John, namun John tak jadi membunuhnya, namun ia hanya meninggalkan luka pada lehernya. Setelah itu John tanpa banyak membacot, ia meminta bantuan pada Bowery untuk memberikannya senjata dan memintanya untuk memberitahu di mana keberadaan Santino. Setelah mengetahui lokasi keberadaan Santino, John kemudian mendatangi Santino yang sedang berada di sebuah museum. Di sana Santino sedang merayakan pelantikannya yang sedang menjadi petinggi The High Stable. Di sana John membuat keributan lalu ia mengejar Santino. Dengan cara meluting senjata musuh, pada akhirnya John berhasil membunuh semua kroco-kroco Santino. Santino kemudian memancing John untuk memasuki ruangan cermin refleksi. Sehingga atas hal itu, John menjadi kesusahan untuk menemukan Santino. Akan tetapi John berhasil meratakan semua anak buah Santino dengan insting bebayaganya. Sementara itu Santino yang bawalnya getar dikarenakan panik, akhirnya ia diamankan oleh Dewi. Setelah itu Dewi menyuruh Santino agar pergi. Kemudian Dewi menghadapi John dengan menggunakan belatinya. Namun John berhasil merebut belati itu, lalu ia menikam tete Dewi sehingga membuatnya tewas. Di sisi lain, Santino pergi ke tempat paling aman, di mana John tak dapat membunuhnya dikarenakan adanya suatu peraturan, yaitu ke Hotel Continental milik Winston.
Namun tak selang lama John datang ke hotel itu. Di sana Santino nampak santuy menunggu John. Dikarenakan ia berpikir John takkan berani membunuhnya di dalam hotel ini. Dikarenakan Continental merupakan tempat netral. Winston yang menyadari bahwa John akan bertindak nekat, kemudian ia menenangkan John dan menyuruhnya untuk pergi dari hotel itu. Namun dikarenakan John sudah sangat murka terhadap Santino, ia tak memikirkan lagi akan aturan yang berada di Continental. Dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Santino pun warpack ditembak oleh John. Setelah itu John beserta anjingnya kembali ke rumahnya yang sudah hancur. Tak selang lama Mang Asep datang dan meminta John untuk menemui Winston di sebuah taman. Saat John tiba di taman itu, Winston kemudian mengatakan bahwa para petinggi The High Table sudah menggandakan hadiah sayembara untuk John. Dan kini John sudah menjadi buronan internasional. Dan dikarenakan John sudah membunuh Santino di area netral yaitu Continental, dengan terpaksa Winston menyatakan bahwa John kini berstatus sebagai excommunicado, yang artinya John bukan lagi anggota dari Continental dan takkan mendapatkan bantuan apapun. Dikarenakan Winston sudah sangat dekat dengan John, Winston kemudian memberikan waktu 1 jam agar John kabur sejauh mungkin sebelum para pembunuh memburunya. Ketika John hendak pergi, ia mengatakan pada Winston bahwa ia akan membunuh siapapun yang memburunya. Whoever comes, I'll kill them. Di saat John pergi bersama anjingnya, sementara itu Winston menelepon manajemen High Table dan membuat sayembara untuk membunuh John Wick. John Wick, excommunicado. Sehingga para pembunuh bayaran yang melihat John sangat ingin membunuhnya demi hadiah $14 juta. Film diakhiri dengan John yang sedang berlari. Film diawali dengan memperlihatkan John Wick yang sedang berlari di bawah guyuran hujan. Ia berlari dikarenakan sebentar lagi status dirinya akan menjadi excommunicado. Maka dari itu banyak sekali pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya demi uang $14 juta. Sementara itu di Hotel Continental memperlihatkan Winston yang sedang bersama Mang Asep. Di sini Mang Asep menanyakan pada Winston apakah John mampu selamat dari gempuran para asasin yang memburunya. Kemudian Winston menjawab bahwa John telah mengambil keputusan yang salah, yaitu telah membunuh petinggi High Table di Continental yang merupakan tempat netral. Lalu Winston menjelaskan bahwa kemungkinan John selamat yaitu 50-50, dikarenakan harga John yang cukup tinggi tentu akan banyak assassin yang memburunya, dan atas hal itu mungkin John akan kesulitan. I'd say the odds about even. Adegan kembali pada John. Di sini John menyuruh taksi untuk menitipkan anjingnya pada Mang Asep di Continental. Setelah itu John pergi ke sebuah perpustakaan umum untuk mengambil sesuatu di sana. Sesampainya di sana ia mengatakan pada penjaga bahwa ia ingin mengambil sebuah buku. Setelah mengetahui di mana keberadaan buku itu, John langsung ke sana untuk mengambilnya. Ternyata buku itu berjudul Cerita Rakyat Rusia, yang di mana di dalamnya ada segel perjanjian darah, kalung salib, foto ia bersama Helen, dan beberapa koin emas. John kemudian mengambilnya lalu ia mencium foto itu. Namun ketika John hendak mengembalikan buku itu ke tempat semula, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria dan pria itu bernama Ernest. Di sini Ernest tentu tergiur dengan uang $14 juta dan ia berniat membunuh John sekarang. John kemudian mengatakan bahwa Ernest tak bisa membunuhnya dikarenakan ia belum berstatus sebagai excommunicado. Ernest yang bodoh amat soal waktu, ia tak mau membuang kesempatan dan kekeh ingin membunuh John sekarang. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini John sempat kewalahan dikarenakan tubuh Ernest jauh lebih besar darinya. Namun John berhasil membalikkan keadaan dengan membunuh Ernest hanya dengan menggunakan sebuah buku. Setelah itu John kemudian mengembalikan buku itu ke tempatnya dan ia menyadari bahwa bahunya terluka akibat terkena tusukan. Sementara itu di kantor administrasi High Table, salah satu pegawai mengumumkan bahwa status John excommunicado dimulai 10 menit lagi. Di sisi lain, John pergi ke tempat dokter untuk mengobati luka di bahunya. Pada awalnya si dokter tak mau membantu dikarenakan sebentar lagi John berstatus excommunicado. Akan tetapi di sini John memohon sambil memberikan 1 koin emas dan pada akhirnya si dokter bersedia untuk mengobati John. Di sini belum juga selesai John diobati, namun si pegawai administrasi menghitung mundur waktu John. John Wick, excommunicado in a 3, 2, 1. Dan kini John sudah resmi berstatus sebagai excommunicado.
Lalu si pegawai mengirimkan pesan ke semua pembunuh bayaran di penjuru dunia bahwa John sudah dapat diburu. And away we go. Lalu si dokter berhenti dikarenakan waktunya sudah habis. John memahami hal itu dikarenakan itu sebuah aturan. Lalu ia menjahit lukanya sendiri dengan bantuan melihat pada cermin. Setelah itu John mengambil obat nyeri. Di saat John hendak pergi, si dokter memberikan pistol pada John. Lalu ia meminta John agar menembaknya di bagian perut dan bahunya. Hal itu dilakukan agar si dokter tidak diketahui membantu John, dan ia akan beralasan telah diserang oleh John. Setelah itu John mengucapkan terima kasih lalu ia pergi dari sana. Kemudian di sini John dikejar oleh gangster Cina yang ingin membunuhnya. Lalu ia memasuki sebuah museum senjata. Di sana John merakit sebuah senjata dari beberapa senjata yang ada di sana. Setelah senjata itu siap, tiba-tiba gangster Cina berhasil masuk ke dalam museum itu. Dan disinilah terjadi pergerutan antara John dan gangster Cina. Di sini John beserta si gangster sempat menggunakan sajam yang ada di sana. Dan pada akhirnya John berhasil mengalahkan mereka semua. Di saat John sudah kecapean, tiba-tiba ia ditabrak oleh gangster lainnya. Lalu John memancing mereka untuk memasuki kandang kuda. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah mengalahkan mereka semua, John kemudian kabur dengan menaiki seekor kuda. Namun ketika di perjalanan, ia diserang oleh beberapa orang yang mengendarai motor. Akan tetapi John berhasil mengalahkan mereka semua. Di sisi lain memperlihatkan pegawai administrasi High Table sedang menaikkan harga kontrak John yang sebelumnya 14 juta dolar kini menjadi 15 juta dolar. John kemudian pergi ke sebuah teater. Di sini si kasir mengatakan bahwa teater sudah tutup. Mendengar itu John langsung menunjukkan kalung salib yang dibawanya dan akhirnya John diizinkan untuk memasukinya. Sesampainya di dalam, John disambut oleh beberapa orang di sana. Lalu ia memberikan 1 koin emas, segel kontrak dan kalung salib tersebut. Namun di sini salah satu pria meminta John untuk melepaskan sabuknya juga. Setelah itu John menemui pemilik teater itu yang bernama Mbah Mega. Lalu di sini John meminta bantuan pada Mbah Mega dan diketahui dulunya John Wick berasal dari teater ini. Sebelum akhirnya ia menjadi pembunuh bayaran paling ditakuti di dunia. Pada awalnya Mbah Mega keberatan dan tak mau membantu John dikarenakan dia tak mau melawan aturan The High Table, dan bagaimanapun juga Ruska Roma berada di bawah naungan The High Table. Akan tetapi Mbah Mega ingat bahwa ia memiliki janji untuk membantu John, dan janji itu terikat pada kalung salib yang dibawa John tersebut. Dan di sini John hanya meminta tolong agar dirinya dapat pergi ke luar negeri dengan aman. Dan akhirnya Mbah Mega pun menyetujui permintaan John tersebut. Namun sebelumnya John harus diberi cap terlebih dahulu dengan menggunakan besi panas. Dan cap itu sebagai tanda bahwa hutang Mbah Mega ke John Wick sudah lunas. Di sini kemudian memperlihatkan seorang wanita yang pergi ke Hotel Continental milik Winston. Dan diketahui si wanita itu merupakan adjudikator yang mana ia utusan langsung dari High Table yang diberi tugas untuk membereskan masalah John Wick. The manager is in the lounge. Si adjudikator kemudian menemui Winston, lalu mengatakan pada Winston bahwa Winston akan diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Continental di sana. Hal itu dikarenakan Winston telah membantu John Wick sebelumnya. Excommunicado. But not before you gave him an hour. Dan kemudian si adjudikator memberikan Winston waktu 1 minggu untuk berkemas. You have 7 days. Setelah itu si adjudikator juga menemui Bowery King, si raja dunia bawah. Lalu si adjudikator melepas jabatan Bowery sebagai raja. Dikarenakan Bowery telah membantu John dengan cara memberinya sebuah senjata, yang dimana senjata itu digunakan John untuk membunuh Santino di Hotel Continental. Dan si adjudikator juga memberikan waktu 7 hari untuk Bowery menyelesaikan masalahnya. Bowery sempat menolak akan hal itu, namun ia tak memiliki pilihan lain, dan ia tak punya kuasa untuk melawan The High Table. You have 7 days. Di sisi lain memperlihatkan John Wick yang sudah berada di Mesir. Di sana ia dibuntuti oleh pembunuh bayaran lokal, dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun tiba-tiba pergelutan itu diberhentikan oleh seorang pria. Lalu pria itu meminta John untuk ikut bersamanya dikarenakan ada seseorang yang sudah menunggunya.
Dan ternyata orang tersebut adalah teman lama John yang bernama Sophia. Dan diketahui kini Sophia sudah menjadi manajer Continental cabang Mesir. Di sini John langsung menunjukkan segel perjanjian darah yang sudah dibuat keduanya. Dan ternyata Sophia telah berhutang pada John. Lalu John langsung mengatakan bahwa kini ia membutuhkan bantuan Sophia. Pada awalnya Sophia menolak untuk membantu John karena status John sudah berbeda. Dan kini ia sudah menjadi manajer Continental. Namun karena Sophia orangnya gak enakan, akhirnya Sophia setuju untuk membantu John. Lalu John mengatakan bahwa ia hanya ingin diantarkan ke seorang pria. Pria itu merupakan orang yang mengetahui di mana keberadaan pemimpin The High Table berada. Di sisi lain, si adjudikator pergi mendatangi seorang pedagang sushi, yang dimana si pedagang itu merupakan seorang pembunuh dan bekerja untuk The High Table. Kita sebut saja Agus dan kedua anak buahnya yang tentu tidak asing bagi kalian semua, yaitu Kang Yayan Ruhian dan Mang Cecep. Kemudian si adjudikator memberikan tugas pada Agus untuk memberi hukuman bagi para pembangkang yang telah menolong John. John Wick and all who helped him. Dimulai dengan mendatangi teater milik Mbah Mega, lalu Mang Yayan dan Mang Cecep membantai semua anak buah Mbah Mega. Disusul dengan adjudikator yang mendatangi Mbah Mega, dan sebagai konsekuensi telah membantu John, Mbah Mega harus mengeluarkan tangannya dan ditusuk oleh pedang. I have served. I will be of service. Adegan kemudian memperlihatkan John dan Sophia yang sudah sampai di kediaman si pria yang dimaksud. Kita sebut saja Mang Udin. Kedatangan John ke sini tentu bukan untuk mabar FF apalagi joget ajojing, melainkan ia ingin mengetahui di mana keberadaan pemimpin The High Table. John berniat ingin meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka semua. Kemudian Mang Udin mengatakan bahwa para tetua tidak dapat ditemukan dan merekalah yang akan menemukanmu, jika itu pun mereka mau. Yaitu John harus berjalan sendirian di tengah padang pasir. Kemudian tidak boleh membawa perbekalan air sampai John sekarat. Itu pun bila John tidak mati kehausan. John yang sudah mendengar semua itu, kemudian ia bersama Sophia bergegas pergi dari sana. Namun Mang Udin meminta imbalan akan informasi yang sudah diberikannya itu, yaitu dengan menyerahkan salah satu anjing milik Sophia. Di sini Sophia menolaknya. Mendengar penolakan itu, Mang Udin langsung membunuh anjing Sophia. Sontak hal itu membuat Sophia marah, sama seperti John kehilangan anjingnya dan Sophia pun membrutal. Seperti yang dikatakan Mang Udin sebelumnya, John kemudian memutuskan untuk terus berjalan di tengah padang pasir. Di sini John hanya melihat padang pasir sejauh mata memandang. John yang kelelahan pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Di sisi lain, si adjudikator kembali ke markas Bowery. Di sini Agus dan anak buahnya menyerang semua anak buah Bowery. Kemudian si adjudikator memerintahkan Agus untuk menyayat Bowery sebanyak 7 sayatan. Adegan kembali pada John. Di sini John ditemukan oleh salah satu anggota The High Table. Setelah itu ia dibawa menghadap pada Raja The High Table yang bernama The Elder. Lalu John memohon agar keanggotaannya dikembalikan dan status ekskomunikadonya dicabut. The Elder kemudian menjawab bahwa ia akan menyetujui permintaan John, namun dengan satu syarat, yaitu John harus membunuh Winston. The man they called Winston. Dikarenakan Winston sudah mulai membangkang pada High Table. What? Sontak John yang mendengar syarat itu, ia pun menjadi bimbang karena John berhasil hidup sampai sekarang berkat bantuan Winston. Namun John tidak punya pilihan lagi dan ia pun menyetujui akan syarat tersebut. Dan sebelum John menjalankan misinya itu, ia diminta oleh The Elder untuk memotong salah satu jarinya sebagai kesetiaannya pada High Table. Kemudian memberikan jarinya yang putus kepada The Elder. Entahlah mungkin buat gantungan kunci atau entah untuk si Elder mencari emas di dalam hidungnya. This offering and your filthy. Singkat cerita, John sudah sampai di New York. Lalu di sana ia bertemu dengan Agus. Salah satu anak buah Agus melakukan trik menghilang dan kemudian muncul di dekat John.
Namun dengan mudahnya, John dapat melumpuhkan anak buah Agus tersebut, lalu ia menghilang dengan trik yang sama seperti anak buah Agus sebelumnya. Setelah John keluar dari stasiun, ia kembali diserang oleh 2 orang pembunuh bayaran yang menggunakan motor. Namun dengan cepat, John melumpuhkan keduanya. Setelah itu, John mengendarai motor tersebut untuk kabur dari sana. Namun ketika di jalan, ia kembali dikejar oleh para pembunuh. Dan ia diserang menggunakan pedang, hingga terjadi pertarungan di jalanan. Sedikit lagi Agus dapat membunuh John, namun ia langsung dihentikan oleh Mang Asep dikarenakan John sudah berada di area kontinental yang merupakan tempat netral. Setelah itu John mengatakan pada Mang Asep bahwa ia ingin bertemu dengan Winston. Kemudian John pergi menemui Winston. Di sini Winston sudah mengetahui bahwa John diperintahkan High Table untuk membunuhnya. Namun di sini John tak jadi membunuhnya dan ia lebih memilih untuk berperang dengan High Table dan membiarkan Winston hidup dikarenakan dia berhutang budi pada Winston. Adjudikator kemudian datang dan ia mengetahui bahwa John tak jadi membunuh Winston. And you? Will you be putting a bullet in his head? No, I don't think I will. Kemudian ia menelpon call center High Table dan memintanya agar Hotel Continental milik Winston dicabut statusnya menjadi tidak netral, yang dimana sekarang pembunuhan sudah bisa dilakukan di dalam hotel tersebut, dan High Table akan mengirimkan pasukan untuk memburu John di dalam hotel ini. Setelah itu Winston kemudian membawa John ke ruangan senjata, dan di sini John dan Mang Asep akan berperang dengan High Table demi mempertahankan hotel ini. Dan peperangan pun terjadi. Namun di sini John dan Mang Asep kesulitan melawan mereka semua dikarenakan musuh menggunakan kostum anti peluru yang tak dapat ditembus dengan peluru biasa. Kemudian John dan Mang Asep kembali masuk ke ruangan senjata. Lalu Mang Asep memberikan senjata khusus yang dapat menembus kostum pelindung musuh. Dan peperangan kembali terjadi. Di sini John berhasil membantai semua pasukan High Table. Namun di sini John harus kembali menghadapi anak buah Agus yang menyerangnya. Setelah itu John naik ke lantai 2 dan di sana ia disambut oleh Mang Yayan dan Mang Cecep. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Dan pada akhirnya John berhasil mengalahkan keduanya. Namun di sini John tak membunuhnya. Setelah membantai semua kroco-kroco Agus, John akhirnya berhadapan dengan Agus. Dan lagi-lagi John harus terlibat baku hantam. Di sini John berhasil mengalahkan Agus dengan cara menusukkan pedang ke dadanya. Dan pada akhirnya Agus pun warpek di tangan John. Di sisi lain Winston yang sedang berunding dengan adjudikator. Di sini adjudikator mengatakan bahwa jika Winston mau membunuh John Wick, maka hotelnya akan dikembalikan pada Winston dan status hotelnya akan kembali netral. Namun tak selang lama John datang ke ruangan itu dan inilah yang terjadi. Oh, he has to die. John yang ditembaki Winston sempat terjatuh dari atas gedung. Si adjudikator yang menganggap permasalahannya sudah selesai dan John yang sudah dipastikan mati, kemudian ia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun ketika ia melihat ke gang, ternyata mayat John Wick sudah tidak ada di sana. Lalu si adjudikator mendatangi Winston untuk memastikan kematian John Wick dikarenakan si adjudikator khawatir John Wick akan melakukan keributan di masa depan. Di sisi lain memperlihatkan John Wick yang masih hidup dan sedang dibawa oleh anak buah Bowery. Lalu ia dibawa ke markas baru milik Bowery. Di sini Bowery yang tampak amburadul dikarenakan sebelumnya ia sempat disayat oleh Agus. Nampaknya di sini Bowery sangat dendam pada High Table. Lalu ia menanyakan apakah John marah pada High Table. You pissed, John. Are you?
Yeah. Film diawali dengan John Wick yang sedang ngababukan kayu dengan penuh amarah. Tak selang lama ia dihampiri oleh Bowery yang menanyakan apakah John sudah siap untuk memerangi High Table. Dan John pun menjawab, Yeah. Adegan kemudian berpindah ke gurun pasir di Maroko, yang mana di sini John sedang mengejar 3 pria yang bekerja untuk The Elder dengan menunggangi seekor kuda. Setelah membunuh semua kroco-kroco itu, John kemudian mendatangi The Elder. Di sini John menarik lagi janjinya dan meminta The Elder untuk mengembalikan lagi cincin pernikahannya. Yang dimana cincin itu sebagai tanda kesetiaan John pada The High Table untuk membunuh Winston. Namun sayangnya The Elder mengatakan bahwa cincin itu sudah hilang dan jalan satu-satunya adalah kematian bagi John. And the only way John Wick is in death. John yang mendengarnya pun tanpa banyak ngebacot lagi, ia langsung membunuh The Elder. Beberapa hari kemudian, salah satu petinggi The High Table yang bernama Mbah Udin mendatangi Hotel Winston. Kemudian Mbah Udin mengatakan pada Winston bahwa The Elder telah mati dibunuh oleh John Wick. Dan kini posisinya itu digantikan oleh salah satu pria dari Prancis, yang dimana pria itu bernama Marcus de Gramont. Mbah Udin kemudian menyuruh Winston untuk menemui Marcus yang sudah menunggunya. He is expecting you. Winston dan Mang Asep kemudian menemui Marcus. Di sini memperlihatkan Marcus yang sangat marah pada Winston dikarenakan Winston telah gagal membunuh John pada ending film sebelumnya. Di sini Marcus menghukum Winston dengan cara meledakkan Hotel Continental. Tidak hanya itu, Marcus juga menganggap Winston sebagai ekskomunikado dan setelah itu menembak mati Mang Asep. Sementara itu di Paris memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang tunanetra yang bernama Ken. Ia sedang nyantui sambil mendengarkan suara seruling yang dimainkan oleh Mia anaknya. Ken lalu dipanggil oleh Marcus untuk membunuh John. Ken tentu menolak dikarenakan ia sudah pensiun dan kadang-kadang suka encok. Akan tetapi di sini Marcus mengancam nyawa Mia jika Ken tidak mau menjalankan misinya itu. Karena tak mau putri semata wayangnya kenapa-kenapa, seperti Barret minus lecet dikit gak ngaruh, pada akhirnya Ken bersedia untuk membunuh teman lamanya, yaitu John Wick. I will serve. Di sisi lain, John pergi ke Hotel Continental, cabang Osaka, Jepang, yang dimana hotel itu dipimpin oleh teman John yang bernama Shimazu Koji, dan putri Koji yang bernama Akira yang menjadi resepsionis di hotel itu. Koji kemudian menemui John secara susumputan dan ia setuju untuk memberi John perlindungan secara rahasia. Friendship means little when it's... Bersamaan dengan itu, tangan kanan Marcus yang bernama Ujang tiba di hotel itu. Ia ke sana bersama antek-anteknya dan berniat membunuh John di sana. Welcome to the Osaka Continental. How can I help? The manager. Mengetahui hal itu, Akira kemudian melaporkannya pada ayahnya akan kedatangan Ujang kemari. Namun ia kaget dikarenakan John Wick sudah berada di sana. Koji kemudian menemui Ujang dan di sini ternyata Ujang membawa Ken ke hotel itu. Dan di sini diketahui Ken dan Koji merupakan teman lama. Koji kemudian menyuruh Ujang dan kroco-kroconya agar menyerahkan semua senjatanya, dikarenakan tidak boleh ada pertumpahan darah di dalam Hotel Continental. Akan tetapi di sini Ujang menolak dan pada akhirnya terjadilah pertempuran di antara dua kubu itu. Ketika antek-antek Ujang sudah mencapai rooftop, John langsung membabi buta mereka semua. Hal itu untuk melindungi putri Koji. Di sini memperlihatkan Ken yang sedang membantai semua anak buah Koji. Meskipun Ken buta, namun ia memiliki insting yang kuat dan pendengarannya yang super tajam seperti seekor kelelawar. Sementara itu, John dan Akira yang sedang baku tembak, akhirnya mereka bertemu kembali dengan Koji. Namun sialnya, di sini Akira tertembak dan terpaksa Koji harus membawanya keluar untuk diamankan. Sebelum Koji pergi, ia meminta pada John agar John dapat membantai semua musuh yang ada di hotel ini.
John kemudian baku tembak dengan puluhan anak buah Ujang. Setelah mengalahkan semua krocok-krocok Ujang, tiba-tiba John dihampiri oleh Ken yang ingin membunuhnya. Di sini Ken meminta maaf pada John, dikarenakan ia terpaksa melakukan semua ini dikarenakan putrinya sedang diancam oleh Marcus. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di saat John sudah terpojok, tiba-tiba seorang pembunuh bayaran menembaki mereka. Si pembunuh itu bernama Mr. Nobody. Atas tembakan itu, John akhirnya berhasil kabur dari cengkraman Ken. Adegan kemudian memperlihatkan Koji dan Akira yang sudah kelelahan. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh Ken. Dan di sini Ken berniat menghukum Koji dikarenakan Koji sudah membantu John sebelumnya. Dan mereka pun terlibat duel. Dalam duel itu Ken berhasil melukai Koji. Lalu ia mempersilahkan Koji untuk pergi dari sana. Namun di sini Koji menolak dan pada akhirnya Ken dengan terpaksa membunuh Koji di depan Akira. Di saat Koji Warpack, Akira sempat ingin melawan Ken, namun itu semua dihentikan oleh Ken. Lalu ia menasehati Akira bahwa bagaimanapun juga Akira takkan dapat membunuhnya. Setelah itu ia membiarkan Akira untuk pergi. Akira kemudian bertemu kembali dengan John di dalam sebuah kereta. Kemudian Akira mengatakan pada John bahwa John harus membunuh Ken yang sudah membunuh ayahnya. Atau jika tidak maka dirinya lah yang akan melakukannya. Sementara itu di kota New York, Winston menemui Bowery King untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun juga mereka adalah temannya John. Di sisi lain, di markas Marcus, ia dihampiri oleh Mr. Nobody yang memintanya imbalan sebanyak $23 juta untuk membunuh John. Marcus selalu menanggapinya dengan menusuk tangan Nobody dengan sebuah pisau. Setelah itu Marcus memaksanya agar menarik pisau itu atau tangannya guna mendapatkan kepercayaan dari Marcus. Dikarenakan Mr. Nobody ingin kaya dan bosan ngamen di lampu merah, pada akhirnya ia menarik tangannya sehingga Marcus mau menerima permintaannya tersebut. John kemudian menemui Winston yang berada di makam Mang Asep. John kemudian mengatakan belasungkawa atas kematian Mang Asep. Winston kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara agar John mendapatkan kebebasan dari The High Table yaitu dengan menantang Marcus duel Dewan Tertinggi. John kemudian mengatakan bahwa duel Dewan Tertinggi hanyalah mitos semata. High Table duels are a myth. Namun Winston menegaskan bahwa duel itu memang benar adanya. Dan yang dapat mendukung John menuju duel itu adalah keluarganya sendiri, yaitu Gereja Ruskaroma. Akan tetapi, Ruskaroma sudah merobek tiket John dan memutuskan hubungan dengan John. Mengetahui hanya Ruskaroma yang dapat mendukungnya dalam perduelan itu, John pun memutuskan akan kembali ke Ruskaroma, walau bagaimanapun caranya. John kemudian pergi ke gereja Ruskaroma di Berlin. Di sana ia disambut oleh pendeta yang menembakkan senjata pada John. Setelah itu, John digantung di atas altar penyembahan. Tak selang lama ia dihampiri oleh sepupu angkatnya yang bernama Katia. Di sini Katia sangat marah pada John, dikarenakan ia telah membunuh The Elder sehingga atas hal itu, Marcus memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Piotr ayahnya. John lalu meminta agar dirinya dapat kembali ke keluarga Ruskaroma demi melawan Marcus dalam duel Dewan Tertinggi. Katia menyetujui permintaan John, namun dengan satu syarat yaitu John harus membunuh orang yang telah membunuh ayahnya, yang merupakan anggota High Table Jerman yang bernama Kila. You will only have to kill one. Keesokan harinya, John pergi ke warung remang-remang milik Kila dan kemudian bertemu dengannya. Dan ternyata Ken juga ada di sana dan tak lain untuk membunuh John. Terselang lama, Mr. Nobody pun datang dan dia memiliki tujuan yang sama seperti Ken, yaitu untuk membunuh John. Kemudian mereka duduk di meja judi untuk bermain permainan kartu, di mana yang kalah maka akan dibunuh oleh Kila. Dalam permainan kartu itu, Kila berbuat curang, sehingga atas hal itu membuat John marah, lalu menyerang Kila.
lost. Dan disinilah Mr. Nobody, Ken dan John bekerja sama untuk mengalahkan Killa dan anak buahnya. John kemudian mengejar Killa sampai ke ruangan pesta yang dipenuhi pemuda-pemudi akhir zaman. Dan di sana mereka berdua bertarung, dan di sini Killa berhasil membanting John ke lantai. Akan tetapi dengan tekad sekuat baja ringan, John akhirnya bangkit kembali dan kemudian bertarung dengan krocok-krocok Killa. Sampai akhirnya John berhadapan kembali dengan Killa dan berhasil membunuhnya dengan cara menjatuhkannya ke tangga. John kemudian mengambil salah satu untung emas Killa sebagai bukti akan kewafatannya. Kemudian gigi itu diserahkan pada Katia. Setelah itu John bersama Katia melakukan ritual guna menjadikan John sebagai keluarganya kembali. Твоя жизнь, моя жизнь. Твоя боль. Это моя боль. Добро пожаловать домой, Джордани. Beberapa hari kemudian setelah John kembali pada keluarganya, di sini memperlihatkan Winston yang mengunjungi kediaman Marcus dan ia kesana membawa surat tantangan resmi dari John untuk duel dewan tertinggi. Di sini Marcus sempat menolak dikarenakan ia sadar diri takkan dapat menang dari John. Namun Winston menegaskan bahwa kini John sudah menjadi keluarga Ruska Roma dan Ruska Roma beserta High Table saling berkaitan. Maka dari itu mau tidak mau Marcus harus menerima tantangan dari John tersebut. Setelah itu Winston juga menuntut jika John menang maka John harus bebas dan Hotel Continental dirinya akan beroperasi kembali dan akan dibangun ulang dengan dana dari The High Table. Marcus yang merasa tertantang akhirnya ia setuju, tetapi jika John kalah dan mati maka Winston pun akan ikut mati. Keesokan harinya John menemui Winston dan Marcus di mana Mang Udin memimpin mereka untuk membahas syarat dan ketentuan duel. Jadi nantinya mereka akan bertemu di sebuah gereja di Paris saat matahari terbit dan akan berduel dengan menggunakan senjata. Nah, jika salah satu di antara mereka belum tumbang, maka jarak mereka akan diperpendek sampai salah satu dari mereka ada yang warpack. Bukan hanya itu, John juga harus datang tepat waktu. Jika ia terlambat maka duel akan dibatalkan dan John akan dihukum gantung sampai warpack. Forfeiture and immediate execution. Dan di sini memperlihatkan betapa culunnya si Marcus dikarenakan dia takkan berduel dengan John dan malah menyuruh Ken untuk turun tangan. Sontak Ken keberatan namun dia juga tak dapat menolak dikarenakan nyawa putrinya yang menjadi taruhannya. There's no John. John kemudian pergi ke gereja dan di sana ia berdoa untuk mendiang istrinya Helen. Setelah itu ia dihampiri oleh Ken dan di sini mereka saling mengobrol santuy bak sepasang sahabat pada umumnya. Only to live in matter. Maybe not. Malam harinya John mendatangi Winston dan Bowery di sebuah stasiun kereta. Di sini keduanya memberikan John jas anti peluru dan senjata baru untuk John. Or buried. Guy who knows a guy who shot a guy has ferocious fucking fangs. Di sisi lain, Marcus yang ketar-ketir bawal geter, ia lalu memutuskan membuat sayembara berhadiah $26 juta bagi siapapun yang dapat membunuh John malam ini. Hingga akhirnya ratusan asasin di kota Paris yang mendengar berita itu, mereka langsung bersiap untuk memburu John. John kemudian diantar oleh Winston dan Bowery dengan melewati jalur bawah. Namun keduanya hanya dapat mengantar John sampai setengah perjalanan. Yang kemudian John harus ke gereja itu seorang diri. Di saat John sedang berjalan di dalam kota, tiba-tiba ia diserang oleh banyak pembunuh. Setelah membunuh asasin rendahan itu, John kemudian kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Namun ketika di perjalanan, ia dikejar oleh Ujang dan anak buahnya. Kemudian di sebuah bunderan, John terlibat baku hantam dengan Ujang dan anak buahnya.
Setelah itu John kabur dengan menggunakan sepeda motor. Namun lagi-lagi ia dihadang oleh banyak pembunuh bayaran, hingga akhirnya John terpaksa memasuki sebuah gedung. Di sana John berhadapan dengan puluhan pembunuh bayaran. Dan Mr. Nobody sempat membantu John sebelum Marcus menaikkan harga kontrak John menjadi 40 juta dolar. Lottery just went up. Setelah harga nyawa John menjadi 40 juta dolar, pada akhirnya Mr. Nobody mau membunuh John. Namun tak selang lama Ujang datang dan secara tiba-tiba ia diserang oleh anjing milik Nobody. Sedikit lagi John dapat membunuh Nobody, namun ia memilih menembak Ujang yang hampir membunuh anjing milik Nobody. Dan di sini Nobody pun termenung dan merasa memiliki hutang pada John. John akhirnya sampai ke tangga menuju gereja, namun di sana ia dihadang oleh puluhan pembunuh yang siap membunuhnya. Dikarenakan waktu matahari terbit tinggal 10 menit lagi, John dengan terpaksa membantai para pembunuh tolol itu sambil menaiki anak tangga. Dengan tekad atas tagihan pinjol yang belum dibayar, pada akhirnya John berhasil membantai semua pembunuh tolol itu. Namun di sini ternyata Ujang masih hidup, kemudian ia langsung menyerang John sehingga John terjatuh menuju dasar tangga. Tiba-tiba Ken datang untuk membantu John dan membantai Ujang beserta krocok-krocoknya. Dan terlihat di kejauhan Mr. Nobody juga ikut membantu John melawan Ujang, dikarenakan sebelumnya John telah menyelamatkan anjingnya tersebut. Berkat bantuan mereka, John akhirnya dapat melumpuhkan Ujang, yang kemudian diteruskan dengan Mr. Nobody yang menembakkan senjata pada Ujang. Tak hanya itu, si Ujang juga diberi bonus tambahan oleh anjing Nobody, yaitu suatu air kenikmatan. John bersama Ken akhirnya sampai tepat waktu di lokasi sebelum matahari terbit. Kemudian John dan Ken mengambil pistol mereka yang hanya diisi 1 peluru. Keduanya lalu melangkah sejauh 30 kaki. Setelah keduanya berada pada jarak yang ditentukan, kemudian mereka saling adu tembak secara bersamaan. Fire! Dalam tembakan pertama, John tertembak di bagian tangan, begitupun dengan Ken. Kemudian keduanya maju 20 langkah untuk tembakan berikutnya, yang mana dalam tembakan kedua ini, John tertembak di bahu, sementara itu Ken di perut bagian samping. Fire! Dikarenakan salah satu dari mereka belum ada yang warpack, kemudian keduanya maju lagi 10 langkah untuk tembakan akhir yang juga merupakan tembakan penentu. Fire! Dalam adu tembak yang ketiga ini, Ken berhasil menembak John di perutnya, sementara itu John belum sempat untuk menembak senjata. Melihat John yang tumbang dan mengira John sudah menembakkan pistolnya, di sini Marcus mengambil salah satu peluru dan menggantikan posisi Ken, sehingga dirinya lah yang akan mengirimkan John pada alam baka. Ketika Marcus hendak menembak John, kemudian Winston memberitahu bahwa John sama sekali belum menembak. He didn't shoot. Dan disinilah Marcus terkejut, dan inilah yang terjadi. John berhasil menembak bebatok si Marcus, dan akhirnya membuat si Marcus warpack. Baudin kemudian mengatakan bahwa kini John dan Ken sudah bebas dari cengkraman High Table. Jadi John bukan lagi bersatu sebagai ekskomunikado, melainkan es-cendol. Tak hanya itu, Mang Udin juga mengatakan bahwa Hotel Continental milik Winston akan dibangun kembali dan semua biayanya akan ditanggung oleh High Table. Good day. Setelah acara duel itu selesai, John menuruni tangga lalu ia melihat foto Helen untuk mengingat kenangan bersamanya. Sebelum akhirnya John jatuh dan meninggal dikarenakan pendarahan pada perutnya. Film diakhiri dengan Winston dan Bourricke yang sedang berada di makam John Wick. Di sini John dimakamkan di samping makam Helen. Kemudian Bourricke menanyakan pada Winston apakah menurutnya John ada di surga atau di neraka. Dan Winston pun menjawab, Who knows? Di adegan kredit memperlihatkan Ken yang mendatangi Mia dan bersatu kembali dengannya.
Namun sebelum menghampirinya, tiba-tiba Akira datang dan bersiap membunuh Ken demi membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya.